Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Mistinem. Sebuah kisah yang berjudul Tukar Jiwa. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gimana mas, udah ngomong sama bos kamu? Gina, wanita usia 25 tahun itu tengah berdiri menyambut suaminya yang baru saja pulang kerja. Mas, dia memanggil lagi, tapi masih tidak diperdulikan. Brak, baru balik udah ditanyain begituan, aku tuh capek Gin. Benny membentak sambil membanting tas yang dibawanya ke arah kursi. Kemudian dia terduduk, menyandarkan tubuhnya. Wajahnya lesu, sambil mengurut dahi. Benny mulai meracau sendiri. Sementara itu Gina masih terdiam di tempat semula. Tidak terasa air mata tiba-tiba menetes begitu saja membasahi pipinya. Gina mengusap-ngusap perut yang berisi buah hati mereka sambil memandangi pria di hadapannya. Tinggal sebulan lagi mas, kata Gina resah. Benny menolak kepada Gina. Tatapannya mulai tidak senang. Sambil mendengus kasar, dia pun berkata, kamu itu gak bisa ya, kalau sehari saja ngeributin aku. Gina mendekat, lalu duduk di hadapan Benny. Mas, ini bukan buat aku kok. Ya aku itu pusing, Gin. Aku tahu kamu sebentar lagi melahirkan, aku tahu. Gina mengelus dada, lalu menyeka air matanya. Tapi ini buat anak kita, mas. Aku gak bermaksud ngeributin, tapi aku cuma khawatir kalau memang kamu gak bisa ngusahain, biar aku bilang orang tuaku. Ucap Gina panjang lebar. Benny pun beranjak sembari menggebrak meja, emosinya memuncak. Apalagi setelah mendengar pernyataan Gina bahwa dia akan memberitahu orang tuanya. Maksudmu apa? Kamu pikir aku gak bisa biayain lahiranmu? Benny naik pitam. Bukan gitu mas, maksudku aku tahu kondisimu gimana. Makanya aku cuma khawatir kamu gak bisa nyiapin biaya buat lahiranku nanti. Gina menimpali. Tinggal sebulan lagi loh mas. Benny pun pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Sementara Gina masih duduk merenung. Lama dia menangis sesegukan. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mengetahui kondisi keluarga mereka sedang tidak baik-baik saja, terutama Benny yang terancam dikeluarkan dari tempat dia bekerja. Sudah beberapa minggu ini Benny tidak mendapat upah, seolah dirinya bekerja hanya untuk sukarela. Di sisi lain Benny merebahkan diri di kamarnya. Merasa pikirannya yang penuh dengan segala hal tentang Gina juga calon anaknya. Dia mulai kehilangan akal. Sebenarnya beberapa minggu ini dia pergi pagi pulang malam hanya untuk mencari pekerjaan lain. Sebab dirinya sudah resmi dikeluarkan sebulan lalu. Tanpa pesangon, Benny tidak tega untuk memberitahu Gina. Wanita itu terlalu lemah untuk sesuatu yang tidak dia senangi, yakni melihat Benny kebingungan dan putus asa. Namun waktu terus berjalan. Tanpa peduli bagaimana keadaan mereka, perut Gina makin membesar. Kadang kala dia mulai merasakan mulas, hingga bolak-balik rumah sakit karena Benny khawatir Gina akan melahirkan saat itu juga. Penantian panjang mereka sampai Gina akhirnya bisa mengandung menjadi hadiah terbesar selama pernikahan keduanya. Tetapi kebahagiaan mereka justru berubah menjadi kesengsaraan bagi Benny ketika dia dipilih menjadi salah satu karyawan yang resmi dikeluarkan. Benny masih merebahkan diri. Sesekali mengusap air mata yang diam-diam mengalir dari sudut matanya. Seketika itu Benny teringat seseorang. Dia meraba saku mengambil ponselnya, kemudian memulai panggilan masuk kepada Adit, rekan kerjanya yang juga dikeluarkan 3 bulan yang lalu. Halo Dit, aku rasa ini sudah waktunya. Besok datanglah ke sini, bawa aku ke rumah orang itu. Tanpa menunggu jawaban dari seberang sana, telepon pun terputus begitu saja. Benny memejamkan mata. Keresahannya perlahan sirna hingga dia terlelap begitu saja.
Jawa Timur 2021. Pagi ini deru mesin mobil terdengar semakin dekat. Tidak lama mobil tersebut terparkir persis di halaman rumah Benny dan Gina. Seorang pria dari dalam mobil tersebut keluar sambil menyapa Benny yang sudah menunggu dari tadi. Sebelum akhirnya pria tersebut membuka suara, Benny segera membungkam mulut pria tersebut. Benny mendekatkan wajahnya ke telinganya, kemudian berbisik, "Jangan berisik, istriku masih tidur." Pria tersebut lantas terkejut, seraya mendorong pelan tubuh Benny. "Loh, kamu gak bilang istrimu toh?" tanyanya keheranan. Benny tidak langsung menjawab. Raut wajahnya kikuk ketakutan sambil mengusap tengkuk. Dia berkali-kali menoleh ke arah pintu, memastikan bahwa Gina belum terbangun dari tidurnya. "Nanti tak ceritain, ayo cepat pergi. Mending kita berangkat sekarang, keburu istriku bangun," ajak Benny segera dengan menarik paksa lengan pria tersebut yang tidak lain adalah Adit. Keduanya pun bergegas pergi. Mobil yang mereka tumpangi mulai melaju menjauhi pekarangan rumah Benny. Namun pandangan Benny masih lekat dengan rumahnya. Ada perasaan takut juga khawatir yang tiba-tiba saja datang, sehingga membuatnya merasa gelisah sekarang. Berbanding terbalik dengan Adit yang kini duduk santai sambil mengemudi. Kemudian dia memutar beberapa lagu di mobilnya. Mengetahui Benny gelisah, dia segera menepuk-nepuk pundak Benny. "Kenapa, Ben?" Benny terperaja terlalu membenarkan posisi duduknya. "Duh, aku takut, Dit," ujarnya gusar. Adit tertawa pelan. "Kamu gak bilang istrimu?" Benny membalas dengan gelengan kepala. "Gimana aku bisa bilang? Kondisiku kemarin gak baik. Apalagi istriku kelihatannya senang sebentar lagi bakal melahirkan." "Tapi wajah istrimu senang. Kalian udah bertahun-tahun nunggu punya anak. Tapi sekarang giliran udah dikasih. Kamu malah pengen numbalin anakmu itu," singgung Adit. Benny semakin muram. Pikirannya sekarang berkutat pada Gina dan calon anaknya. "Yang terpenting sekarang hidupku bisa lebih baik, Dit. Kayak kamu, sekarang saja udah bisa beli mobil, beli rumah, dan masalah anak. Istrimu akhirnya bisa hamil lagi kan?" "Jangan dianggap gampang, Ben. Aku memang udah terlanjur masuk ke lubang. Tapi bukan berarti aku pengen kamu masuk ke lubang yang sama juga." Sekali lagi Adit mencoba memperingatkan Benny. "Udahlah, Dit, jangan bikin aku takut. Sekarang lebih baik kamu tetap bantu aku buat ke dukun itu." "Ya wes, yang penting aku udah peringatkan loh. Kalau nanti terjadi yang enggak-enggak sama kamu atau istri kamu, itu bukan urusanku. Ini keputusanmu, Ben," tambahnya kemudian. Benny semakin diam dibuatnya. Rasa takut, ragu, khawatir menjadi satu dalam benaknya. Dia tidak tahu harus berbuat apa selain menghalalkan satu-satunya cara agar dia dan Gina bisa bertahan hidup. Meskipun demikian, sebenarnya dia pun belum bisa mengikhlaskan sepenuhnya resiko yang akan mereka ambil. Sepanjang jalan Benny hanya bergumam seorang diri, sementara Adit berulang kali meyakinkan Benny. Namun ego sudah mempengaruhi niat Benny. Mustahil bagi Adit untuk mencegah perbuatannya lagi. Di samping itu mobil yang mereka tumpangi sudah masuk di area hutan. Meskipun waktu yang mereka tempuh tidak terlalu lama, jam masih menunjukkan pukul 10. Tapi keadaan di sekeliling mereka benar-benar gelap. Mereka seolah dibawa masuk ke alam yang berbeda. Bahkan sedari tadi Benny melongo memperhatikan pepohonan-pepohonan rindang. Juga jalanan yang mereka lalui gelap, sepi dan senyap. "Dit, ini benar tempatnya?" tanya Benny diselimuti rasa ngeri. Adit lantas berdehem. Dia mengangguk kemudian. "Ya, ini tempatnya." Sambil mengusap-ngusap tengkuk, Benny mulai merasakan hawa mencekam. Semakin mereka masuk ke dalam hutan, semakin dingin udara yang mereka rasakan. Ditambah lagi langit tampak benar-benar gelap seperti malam sekarang. "Sebentar lagi sampai," kata Adit. "Kok tempat ini aneh ya, Dit?" ucap Benny keheranan. Adit yang masih fokus dengan setirnya itu pun hanya bisa memberikan kalimat penenang untuk meredam rasa takut Benny. "Namanya juga hutan, Ben. Ini gara-gara pohonnya tinggi-tinggi saja, cahaya susah masuk. Tapi ini beneran gelap loh, kayak udah malam." Mobil yang mereka tumpangi lantas berhenti di pinggir jalan setapak yang masuk ke arah hutan. "Tunggu di sini, jangan keluar sampai aku kembali." Adit keluar tanpa mengatakan sepatah kata lagi pada Benny. Dia berjalan lebih dulu mengarah pada jalan setapak, kemudian pergi mengikuti kemana jalan itu berujung. Mata Benny lekat pada punggung Adit yang semakin menjauh. Tiba-tiba hilang seolah ditelan gelapnya hutan.
Jantung Benny mulai berdegup kencang, tinggal dia seorang diri di sana. Dia tidak tahu kemana Adit pergi, sementara itu hutan yang sedari tadi sepi, senyap, kini mulai ramai oleh suara binatang-binatang liar. Seisi hutan tersebut bersaut-sautan. Benny seolah dikepung tanpa tahu jalan keluar. Pandangannya terus tertuju pada jalan setapak tersebut, berharap Adit segera keluar dari sana. Namun sudah 1 jam lamanya tidak ada tanda-tanda dari Adit. Waduh, kalau terjadi sesuatu sama Adit, gawat ini, gumam Benny yang mulai beranjak turun. Dia segera menepi segala rasa takutnya, kemudian berjalan mengikuti kemana jalan tersebut akan membawanya. Kiri dan kanan Benny berjajar pepohonan tinggi dan besar. Sesekali dapat dia dengar sesuatu mendarat dari satu pohon ke pohon yang lain seiring dia melangkah. Tidak hanya itu, kadangkala juga dia dengar suara burung yang nyaris terdengar seperti teriakan seseorang. Benny mulai kebingungan, tapi dia tetap memberanikan diri untuk terus berjalan. Adit kemana ini? Semakin dia masuk ke hutan, semakin gelap pula keadaan sekitar. Benny hanya mengandalkan secerca cahaya dari senter di ponselnya. Sambil berjalan, dia memanggil-manggil Adit. Dit, Adit! Tidak ada jawaban yang menyautnya. Dia tidak bisa mengirim pesan juga karena tidak ada sinyal di ponselnya. Sampai pada akhirnya terdengar suara tawa yang menggema di ujung jalan. Benny segera berlari membuntuti di mana asal suara tersebut bermula. Dia berlari menerabas ilalang tinggi, tidak dipedulikannya semak belukar yang mulai menggores kulit. Tujuannya sekarang hanya menemukan Adit. Tiba di ujung jalan dengan nafas memburu, tampak di pandangannya sebuah rumah gubuk dengan obor yang melekat di tiang rumahnya. Benny lantas memincingkan mata, melihat dengan teliti rumah tersebut. Apa jangan-jangan itu rumah dukun yang dibilang Adit? Terbesit hal tersebut di pikirannya. Tanpa berlama-lama Benny berjalan mendekat dengan mengendap-endap. Wajahnya tegang, peluk keringat sudah membanjiri pelipis, baju yang dia kenakan separuhnya basah. Tok tok tok. Benny mengetuk pintu tersebut. Tok tok tok. Pintu terbuka, seseorang pria tiba di hadapannya. Lantas Benny terperajat, pria tersebut tampaknya benar dukun yang dikatakan Adit. Mata Benny membulat, menatap lekat-lekat seseorang yang berdiri di belakang pria tersebut. Dit? Ini orang yang kamu maksud, Dit? Pria di hadapan Benny menyaut dengan bertanya kepada Adit. Iya Ki, dia yang ingin bertemu dengan Aki, kata Adit terus terang. Lantas pria yang disebut Aki itu pun memperhatikan Benny dari bawah hingga atas. Ayo masuk, gak baik di luar lama-lama. Sambil menepuk bahu Benny, pria tersebut mempersilakannya masuk. Pintu ditutup, keadaan rumah tersebut sungguh gelap, hanya ada satu penerangan dari lampu petromak yang diletakkan di atas meja. Tentu Benny terkejut, sebab tidak pernah sekalipun dirinya menginjakan kaki ke rumah dukun. Sambil menelan ludah berkali-kali, Benny pun duduk di samping Adit. Maaf kalau aku lama, ini aturan dari si Aki. Aku harus minta izin dulu sebelum bawa kamu ke sini, makanya aku kaget pas kamu tiba-tiba ada di depan rumah Aki, ujar Adit panjang lebar. Benny melongo tapi tatapannya lekat pada segala perkakas yang bisa dia sebut dengan sesajen yang ada di hadapannya. Taburan kembang berserakan di mana-mana, cawan-cawan berisi cairan hitam kental, arang, kemenyan dan lain sebagainya lengkap berada di atas meja. Tidak lama pria yang disebut Aki itu pun duduk di hadapan mereka. Aku berubah pikiran, lebih baik batalin aja. Ayo, kita keluar. Wajah Benny pucat dan basah oleh keringat. Tangannya gemetar, suaranya terdengar ketakutan. Tiba-tiba saja niat awalnya itu sirna. Benny yang hendak beranjak itu segera dicegah oleh pria yang disebut Aki. Tanggung, sudah sampai sini. Lebih baik kamu duduk dulu. Masalah jadi atau enggak, itu urusan nanti. Benny pun duduk, tanpa mengindahkan pikiran-pikiran buruknya yang mulai datang berkecamuk dalam kepala. Di hadapan mereka seorang pria berpakaian lusuh, jari jemarinya penuh dengan cincin akik, serta mengenakan ikat kepala, mulai berbicara. Saya Ki Demang, ucapnya memperkenalkan diri. Saya sudah dengar untuk apa niatmu kemari. Benny hanya menunduk, tidak berani menatap wajah Ki Demang. Sementara itu dengan cepat udara dingin merambat, menyentuh kulit tengkuk Benny. Dia mulai merasakan sekujur tubuhnya yang perlahan kaku tidak bisa digerakkan, sehingga dia hanya bisa diam. Jantungnya pun berdegup semakin kencang. Benny mulai mendengar suara-suara aneh di dalam rumah tersebut, seolah suara-suara itu mencoba mengajaknya untuk berbincang.
Menyadari sikap Benny, Adit pun segera menegurnya dengan berbisik pelan. Itu Aki udah ngajak ngomong, kok malah diam? Tidak ada jawaban dari Benny. Mendadak tubuh Benny gemetar, dia terjatuh ke belakang lalu kejang-kejang. Adit panik bukan main. Ki, Benny kenapa Ki? Tanyanya dengan memekik kepada Ki Demang. Namun Ki Demang hanya tertawa memperhatikan Benny yang seperti orang sekarat. Pria tersebut berdiri, membawa cawan berisi cairan hitam. Minggir, Dit. Adit masih sibuk menggoyangkan tubuh Benny agar tersadar. Dia bergeming di tempatnya tanpa memperdulikan perintah Ki Demang. Ki, bantu dulu teman saya, dia kenapa? Ki Demang berjongkok persis di hadapan Adit. Dia kembali tertawa, kemudian tangannya mengusap wajah, tangan dan jari Benny. Tapi tidak ada perubahan yang terjadi, Benny masih kejang-kejang. Lantas Ki Demang memercikan cairan hitam dari cawan yang dibawanya sambil bergumam merapal mantra. Pria tersebut kembali mengusap tubuh Benny yang sudah basah oleh cairan hitam. Sudah, biarkan saja, nanti dia sadar sendiri. Dia bangkit lalu keluar meninggalkan Adit dan Benny yang masih kejang-kejang di dalam. Adit tidak mengerti dengan maksud Ki Demang melakukan hal tersebut. Apalagi melihat kondisi Benny yang tiba-tiba saja kejang, dia merasa semakin janggal. Dia membuntuti kemana Ki Demang pergi. Rupanya pria tersebut tengah berdiri di halaman rumah. Benny kenapa Ki? Tanya Adit kembali. Nada bicaranya gemetar, menandakan dirinya yang ketakutan serta khawatir dengan keadaan Benny. Ki Demang tidak menjawab apa-apa. Dia kembali tertawa. Adit tidak tahu maksud dan sebab dia tertawa. Hal tersebut membuat emosinya naik seketika. Maksudnya apa Ki? Saya kesini karena ingin menolong teman saya. Kasihan dia. Adit, kamu gak usah mikir saya bakal melakukan hal-hal yang buruk ke temanmu itu. Ki Demang merogoh kantong, kemudian memberikan cincin Aki kepada Adit. Sudah, bawa ini, nanti kasih ke Benny. Adit meredam emosi. Kini dia bertanya-tanya apa tujuan cincin tersebut ingin diberikan kepada Benny. Buat apa cincin ini? Katanya kamu mau nolong temanmu itu. Sudah, kasih saja ke dia. Besok kamu juga tahu apa maksudnya. Ki Demang berbalik tubuh. Dia kembali masuk ke dalam. Menatapi tubuh Benny yang sudah terkapar lemas, Ki Demang segera memerintah Adit untuk membawa Benny keluar. Bawa dia keluar dari sini sekarang, sebelum maghrib, dan jangan lupa cincin itu kasih ke dia, ngerti? Adit mengangguk berkali-kali, lalu bergegas memampat tubuh Benny. Mendengar kata sebelum maghrib membuatnya trauma setengah mati. Segala cara dia lakukan untuk membawa Benny yang tidak sadarkan diri itu pergi dari hutan. Perjalanan cukup panjang. Adit bahkan tidak bisa membedakan dirinya kini berada di ruang waktu apa. Di sana sungguh-sungguh gelap. Meskipun jam menunjukkan pukul 2 siang hari, hingga 4 jam waktu perjalanan, akhirnya Adit pun tiba di rumah Benny. Ben, bangun Ben. Benny belum juga tersadar, sehingga Adit harus berusaha untuk membangunkannya. Ben, Benny, bangun. Satu tepukan kencang lantas mendarat di wajah Benny. Benny segera tersadar menyadari tepukan tersebut. Namun dia kebingungan. Matanya memincing lantas menoleh ke kanan dan ke kiri. Kok udah pulang, Dit? Udah, urusanmu sudah selesai. Sekarang cepat masuk. Pasti istrimu nyariin. Tapi aku gak ingat apa-apa, Dit. Apa benar urusanku sudah selesai? Tanya Benny penasaran. Adit mendadak gugup. Dia bingung bagaimana cara memberitahu Benny. Sementara dirinya saja tidak tahu pasti tujuan Ki Demang tadi. Dia pun merogoh kantong memberikan cincin akik dari Ki Demang kepada Benny. Ben, ini dari Aki, ucapnya ragu. Benny mengerutkan dahi. Aku gak ingat tadi ngapain aja. Kenapa bukan Aki yang ngasih ke aku langsung? Kok malah di kamu? Adit mengedarkan pandangan sembari berpikir untuk mencari alasan. Iya, jadi tadi kamu pergi duluan. Jawabnya terbata-bata. Makanya Aki minta aku yang ngasih ke kamu. Lantas Benny memberikan tatapan curiga kepada Adit. Tetapi dia pun menerima cincin akik yang diberikan Adit padanya. Kemudian dia beranjak sambil membuka pintu mobil. Jangan bilang ke Gina soal aku pergi ke dukun. Besok aku kabari lagi. Benny pergi dari pandangan Adit. Perasaanku gak enak, gumam Adit seketika. Setibanya di rumah, Gina tidak bertanya apapun tentang kepergian Benny. Wanita itu seolah tidak peduli. Sementara Benny mulai mencari-cari cara untuk mengajak Gina bicara. Dia duduk sambil menyesap segelas air putih. Tatapan matanya tertuju pada Gina yang sedang menyapu.
Sesekali wanita itu melenguh sambil menopang pinggangnya. "Gina, aku mau ngomong." Benny membuka suara. Gina hanya menoleh sebentar lalu melanjutkan pekerjaannya. "Ini penting, soal keluarga kita, Gin." Segeralah terdengar helaan nafas berat dari wanita tersebut. Dia meletakkan sapu lalu duduk di samping Benny, namun dia masih saja diam. Bukan karena tidak ingin tahu kepergian suaminya, tapi karena lidahnya terlalu keluh untuk mengutarakan hal-hal yang membuatnya sakit hati. Gina hanya duduk memandangi wajah kebingungan Benny. Pria itu bahkan tidak tahu harus memulai dari mana. "Gina, aku sebenarnya susah buat ngomong ini, tapi menurutku penting." Wanita di sampingnya itu berdeham. Raut wajahnya berubah cemas, seolah mendapati firasat buruk. Dia segera mengelus-ngelus perutnya. "Apa, Mas?" tanya Gina singkat. Benny menggeser duduk membenarkan posisinya. "Jadi gini, aku tahu kita memang menginginkan anak, dan aku senang hal itu terwujud. Tapi Gina mendongak, menahan tangisnya yang hendak keluar. "Tapi apa, Mas?" Pria itu terdiam sejenak, dia meraup wajah, lalu menghela nafas. "Tapi menurutku hidup kita sekarang lebih penting daripada anak kita, Gin." "Maksudnya apa?" Nada bicara Gina sedikit meninggi. "Kamu tadi pergi kemana?" Gina segera beranjak, matanya nanar, wajahnya memerah penuh amarah. Benny duduk meremah tangan mencoba menahan amarahnya. Sesekali dia berusaha menundukkan Gina kembali, tapi wanita itu terlalu enggan. Tapi Benny tidak punya cara lagi selain mengorbankan anak yang sedang dikandung oleh Gina. "Aku tadi ke dukun. Aku tahu kamu bakal marah, tapi coba dengar alasanku dulu." Benny mengaku dengan nada rendah. Sementara Gina yang dari tadi berdiri di hadapannya itu mulai terbungkam. Matanya melotot mendengar pengakuan dari Benny barusan. Dia terduduk. Tubuhnya berangsur lemas, tidak lama air mata kembali mengalir, membuat wajahnya semakin memerah. Gina hanya menggelengkan kepala sambil sesekali mengerut dahi. Dia tidak berkomentar apa-apa setelah mengetahui kepergian Benny, yakni ke dukun. Selama Gina terdiam, Benny pun menjelaskan. "Aku udah di PHK sejak sebulan lalu, Gin. Tapi aku belum bicara ke kamu. Selama ini aku pergi pagi, pulang malam untuk cari kerja. Tapi nggak ada satupun tempat yang menerima." Benny menghela nafas. Tiba-tiba terasa berat untuknya bercerita. Beberapa saat akhirnya dia terdiam. Hanya terdengar dirinya yang sedang sesekukan, begitu pula dengan Gina. "Kondisi kita sedang nggak baik. Cari kerjaan sulit, dan aku nggak bisa begini terus. Kamu sedang hamil. Belum lagi kalau anak kita lahir. Aku nggak yakin bisa membiayainya," jelas Benny kemudian. "Jadi aku mohon pengertiannya. Kita kehilangan anak sekarang untuk memperbaiki hidup kita dulu." Wanita yang ada di hadapan Benny tidak langsung bicara. Dia mendongak, matanya sembab. Sesekali dia mengelus-ngelus perutnya yang mulai bergerak. Gina beranjak. "Biar aku pikirin dulu. Aku mau istirahat, udah capek." Perbincangan mereka ditutup dengan kegelisahan. Gina hanya menangis di kamar, sedangkan Benny terjaga di ruang tamu sambil memikirkan niatnya itu. Tidak jarang pula Benny kembali berpikir, jika perbuatan yang dia lakukan terkesan jahat, tetapi pikiran tersebut segera tersingkir oleh hal-hal lain tentang keberlangsungan hidupnya. Hingga keesokan pagi Benny berkemas. Dia sudah menelpon Adit untuk kembali membawanya pergi ke rumah Ki Demang. Di halaman rumah dia terduduk, tatapannya kosong ke depan. Hamparan pekarangan rumahnya yang mulai kotor dengan dedaunan kering itu tidak diindahkan. Pikiran Benny berkecamuk, terus-menerus memikirkan kondisi Gina dan anaknya. "Mas, aku ikut." Suara wanita yang lembut merasuk ke telinga Benny. Dia terperaja lalu segera tersadar dari lamunan. Dia melihat Gina sudah tiba di sampingnya dengan berpakaian rapi, juga membawa tas lempang. Benny menatap heran. "Ikut kemana?" Wanita itu hanya tersenyum berusaha menutupi kegelisahannya, meskipun masih tampak sayu karena matanya yang sembab karena menangis semalaman. "Kamu mau ke dukun kan? Aku ikut, Mas." Benny sontak berdiri dari duduknya. Dia menggenggam kedua bahu Gina kuat-kuat. "Nggak usah, di rumah saja. Aku mau batalin niatku kemarin." Namun Gina segera melepas genggaman tangan Benny. Dia mengangguk perlahan, lalu melihat perutnya yang sudah membesar. "Nggak apa-apa, Mas. Lagi pula benar kata kamu. Kita nggak bisa menjamin kita bisa merawat dia dengan baik. Justru kasihan kalau dia lahir dengan kondisi keluarga kita yang kayak gini." Mata Benny berkaca-kaca, bibirnya bergetar.
Dia tidak bisa menutupi kekhawatirannya pada Gina. Apa kamu yakin? Yakin, Mas. Tepat ketika mobil Adit datang, mereka pun bergegas berangkat menuju rumah Ki Demang. Istrimu setuju? Tiba-tiba di tengah keheningan mereka, Adit pun membuka bicara. Mendengar pernyataan itu, Benny sontak menoleh ke belakang, memastikan Gina tidak mendengar percakapan mereka. Ketika Gina tertidur, barulah Benny menjawab pertanyaan tersebut. Dia akhirnya mau, jawab Benny ditambah dengan senyuman lega. Kamu bujuk? Benny mengangguk. Iya, semalam kami sempat bertengkar, tapi pagi tadi dia tiba-tiba mau. Tapi jaga istrimu baik-baik kalau sampai sana. Suasana menegang, Adit fokus mengendarai mobil, sedangkan Benny mulai dibuat penasaran dengan ucapan Adit barusan. Maksudnya? Tanya Benny segera. Lekat mata Benny tertuju pada Adit yang tampak menutupi sesuatu darinya. Terlihat dari gelagatnya yang tiba-tiba mencuri-curi pandang ke arah Gina, lalu membuang muka ketika Benny menangkap basah kelakuannya. Apa ada yang belum kamu ceritakan tentang tempat itu, Dit? Bukan apa-apa. Aku cuma mengingatkan. Adit segera mencari alasan. Lagi pula di sana kan hutan, istrimu pasti kesulitan jalan, jadi jaga istrimu baik-baik. Mobil berhenti tepat di samping jalan setapak yang menuju rumah Ki Demang. Pandangan Adit terarah pada jalan tersebut sambil sesekali menyembulkan kepala keluar jendela, lalu menoleh ke kanan dan ke kiri seolah memastikan tidak ada mara bahaya di sekitar mereka. Aku turun dulu, jangan keluar sampai aku balik ke sini. Jangan nekat kayak kemarin, ingat, tegas Adit. Dia segera bergegas pergi dengan berlari masuk ke dalam hutan, mengikuti kemana jalan setapak tersebut berujung. Tersisa Benny dan Gina di sana, hingga beberapa saat lamanya Adit tidak kunjung kembali, sementara Gina sudah terbangun dari tidurnya. Wanita itu terkejut bukan kepalang, dia terhenyak ketika matanya menangkap apa yang ada di sekitar mereka. Hutan rimbun, suara-suara hewan asing dari dalam hutan, serta gelap yang mencekam. Mendapat kejutan semacam itu membuat merasakan mulas luar biasa dari perutnya. Gina merintih kesakitan, sedangkan Benny kebingungan menangani Gina. Kenapa? Perutmu mules lagi? Tanya Benny yang sudah panik. Pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh Gina, dia hanya bisa merintih sambil menggenggam erat tangan Benny. Dengan nafas yang memburu, juga peluk keringat yang sudah membasahi tubuh. Gina mulai tidak bisa menahan rasa mulasnya yang berangsur menyakitkan. Mas, di mana ini? Ayo pergi, bawa aku ke rumah sakit. Ini kita di hutan, Gin. Benny ikut merasakan sakit karena melihat Gina yang terengah-engah napasnya. Kita jauh dari rumah sakit. Aku nggak bisa bawa kamu ke rumah sakit sekarang, Gin. Gina kembali merintih, tapi disertai rasa kecewa serta putus asa. Di mana rumah dukunnya? Bawa aku ke sana sekarang. Benny mencoba menahan Gina. Dukun itu melarang aku ke sana sebelum Adit jemput kita, Gin. Terus sekarang Adit kemana? Pandangan mata Benny tertuju pada jalan setapak yang menuju rumah Ki Demang. Tatapannya penuh harap kepada Adit agar segera kembali, sebab sudah 30 menit lebih lamanya Adit tidak kunjung kembali. Di sisi lain, Benny harus dihadapkan pada kondisi Gina yang membutuhkan pertolongan segera. Dia bahkan tidak mengerti cara menangani apa yang sedang dirasakan Gina. Sehingga tidak ada pilihan lain, Benny segera mengangkat tubuh Gina, lantas membawa wanita itu keluar dari mobil. Ayo Gin, pelan-pelan aja. Perlahan demi perlahan Benny membantu Gina berjalan. Meskipun demikian, Benny sebenarnya merasa ketakutan. Sepanjang mereka melangkah, terdengar suara hentakan yang berasal dari satu pohon ke pohon yang lain di belakang mereka. Suara apa itu, Mas? Tidak jarang Gina bertanya. Akan tetapi Benny tidak ingin membuat wanita itu ketakutan. Sebisa mungkin dia memberikan alasan kepada Gina untuk menghilangkan rasa penasarannya. Namun semakin lama suara-suara aneh itu menjadi di luar perkiraan. Kali ini Benny tidak lagi beralasan, sebab mereka mendengar dengan jelas suara-suara itu tidak lagi menjelma menjadi suara hewan, melainkan suara bisikan manusia yang sangat jelas merasuk dalam telinga keduanya. Benny yang ketakutan segera menggendong tubuh Gina. Tertati-tati dia membawa Gina berlari menjauh dari suara-suara yang mengikuti mereka. Aki! Langkah Benny semakin dekat. Dia berteriak-teriak meminta pertolongan kepada Ki Demang. Dengan segera Adit dan Ki Demang dikejutkan dengan kedatangan mereka secara tiba-tiba. Adit tergopoh-gopoh mendekati Benny yang sudah kewalahan menggendong Gina. Sementara itu Ki Demang meletakkan segala perlengkapan ritualnya. Kenapa menyusul ke sini?
Kan aku udah bilang, tunggu di mobil saja, sentak Adit. Benny tertunduk tidak bisa menahan isak tangisnya. Gina masih merintih, lalu terkapar di atas tanah. Gina kesakitan, Dit. Aku nggak tahu harus bantu gimana. Dia butuh bantuan, makanya aku nekat nyusul kemari. Adit menepuk jidat. Terdengar dia meracau kepada Benny tanpa henti. Perbuatanmu itu bisa bikin marah penunggu di sini. Sudah. Aku batalkan rencanaku kemarin. Aku mau bawa Gina pulang, tolong. Benny terduduk putus asa di hadapan Adit. Apa katamu? Ingin membatalkan ritual? Ki Demang membuka suara. Ritualnya sudah dimulai. Gak bisa dibatalkan. Kalian harus tetap menjalani ritualnya sampai selesai. Benny mendongak segera mengusap air matanya, lalu bertekuk lutut kepada Ki Demang. Ki, gak bisa dibatalkan. Saya belum bilang kalau saya mengiyakan. Saya juga gak ingat. Saya meminta Aki melakukan ritual sekarang. Ki Demang tertawa. Saya tahu keinginanmu. Semuanya dari Adit. Dan cincin akik yang kamu bawa itu jadi bukti. Kamu mengiyakan ritual itu. Sekarang, ayo bawa istrimu masuk. Pria tersebut mendului masuk ke dalam rumah. Sementara Benny masih terdiam melongo menatap Ki Demang. Dia tiba-tiba kebingungan karena sama sekali tidak mengingat kapan dia mengutarakan maksud dia pergi ke tempat itu. Apalagi mengiyakan ritual itu dijalankan sekarang. Niatnya hari ini datang kembali hanya untuk berbicara lebih lanjut bersama Gina. Sudah, bawa Gina masuk dulu. Nanti bakal dijelaskan sama Aki di dalam. Adit menepuk-nepuk pundak Benny, kemudian berlalu di hadapannya. Benny tidak tinggal diam. Dia segera membantu Gina berdiri, kemudian membawanya masuk ke dalam. Di dalam rumah tersebut rupanya Ki Demang benar-benar sudah mempersiapkan semuanya. Tukar jiwa bukan ritual gampang. Saya tahu, Ki. Saya tahu karena Adit juga melakukan ritual itu beberapa bulan lalu, kan? Ki Demang mengangguk. Kalau begitu harusnya kamu tahu syarat yang mesti kalian lakukan untuk tukar jiwa. Benny segera melirik ke arah Gina. Apa yang terjadi sama istri saya nanti? Istrimu cuma harus berdiam diri di kamar yang saya siapkan selama sehari dalam kondisi apapun. Kalau ritualnya berhasil, anakmu bakal diambil dan diganti dengan sesuatu yang kamu mau. Jelas Ki Demang panjang lebar. Tapi istri saya bakal selamat kan, Ki? Ki Demang berdeham. Sesekali tersenyum sembari mengalihkan pandangan ke arah Gina. Yang diambil hanya anakmu, karena Nyai penunggu tempat ini cuma menerima janin bukan ibunya. Tapi ingat, istrimu seorang diri harus berdiam dari subuh hingga maghrib. Lalu setelahnya kamu harus ikut berdiam diri menemani istrimu. Jangan keluar dalam keadaan apapun sampai subuh lagi. Persyaratan tersebut tampaknya mudah untuk dilakukan. Begitu pula dengan Gina yang langsung mengiyakan. Tanpa berpikir panjang, mereka menyetujui dilakukannya ritual tersebut. Semalaman mereka menginap sampai tiba keesokan hari. Di waktu subuh, Gina sudah digiring masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan oleh Ki Demang. Dia dikurung di sana sampai maghrib tiba dalam keadaan apapun. Sedangkan Benny menunggu bersama Adit dan Ki Demang di luar sambil berjaga. Tidak jarang mereka mendengar jeritan Gina dari dalam sana, sehingga membuat Benny gusar. Dia khawatir dengan keadaan Gina. Berbatang-batang rokok dibakar, tapi tidak dapat menepis kekhawatirannya. Waktu masih panjang, tapi Benny mulai tidak tahan mendengar jeritan istrinya yang berada di dalam kamar. Kadangkala Benny berjaga di depan pintu, sehingga dia dapat mendengar ketukan Gina dari dalam. Tiba waktunya Benny untuk masuk ke dalam. Ki Demang memberikan seikat sapu lidi kepada Benny sebelum masuk ke dalam. Bawa ini buat menangkal hal buruk. Apapun yang terjadi di dalam, jangan pernah sekali-kali kamu mendekat ke arah pintu, apalagi sampai membukanya. Ki Demang memperingatkan, kamu harus berdiam sampai subuh tiba, sampai terdengar lagi ketukan dari luar, baru kalian boleh keluar, ngerti? Benny mengangguk mantap, kemudian masuk ke dalam kamar menemui Gina. Pintu sudah ditutup rapat. Tersisa beberapa jam lagi, waktu ritual mereka berakhir. Namun ketika melangkahkan kaki ke dalam, alangkah terkejutnya Benny melihat kondisi Gina yang tidak karuan. Rambut wanita itu sudah acak-acakan. Dia histeris memeluk Benny. Mas, jangan masuk ke sini, cepat keluar. Gemetar Gina mengatakan hal tersebut kepada Benny. Menyaksikan tingkah Gina membuat Benny bertanya-tanya, apa yang sudah terjadi dengannya. Kenapa Gin? Kenapa kamu sampai kayak gini? Mata Gina mengedar ke sekeliling ruangan. Dia ketakutan sembari menutup mata. Mas, cepat pergi sebelum dia datang. Ucapnya berkali-kali, kemudian Gina berteriak tanpa tahu sebab apa yang membuatnya ketakutan bukan main.
Di sisi lain Adit dan Ki Demang berjaga di luar sambil membakar beberapa batang rokok. Kini giliran Adit yang merasa cemas dengan keadaan Benny dan Gina di dalam. "Kenapa mereka sampai teriak-teriak seperti itu, Ki?" tanya Adit keheranan. Ki Demang mendongak, menatap langit yang gelap gulita di atasnya, kemudian dia terkekeh. "Sebenarnya penunggu di sini sudah marah sejak awal kedatangan Benny." Adit sontak membuang puntung rokok lalu menginjaknya. "Marah, Ki?" Dia terkejut sebab Ki Demang baru terus terang kepadanya sekarang. "Kamu tahu sendiri, penunggu di sini gak suka orang lain asal masuk, apalagi belum pernah menginjakan kaki di tempat ini. Darahnya masih wangi, rawan mengundang hal-hal buruk lainnya," jelas Ki Demang. Adit mulai tersulut emosinya. "Terus kenapa masih dilanjutkan, Ki? Benny gak mengiyakan ritualnya dilakukan sekarang. Dia juga belum mengutarakan maksud datang ke Aki." "Sabar, sabar. Semua punya maksud dan tujuan, Adit." Tidak ada sedikit pun rasa bersalah dari nada bicara Ki Demang. "Kamu tahu, kalau dia ragu, maka dari itu aku bantu agar dia yakin dengan niatnya." "Tapi cara ini salah, Ki. Mereka bisa celaka di dalam," bentak Adit. "Alah, Nyai gak akan mau datang sebelum waktunya berakhir. Yang mengganggu mereka itu paling cuma penunggu-penunggu biasa di sini." Adit beranjak, dia tidak ingin mendengarkan lagi ucapan Ki Demang. Dia hendak membantu Benny yang kini ikut terkurung di dalam kamar bersama Gina. Akan tetapi baru saja melangkah, Adit sudah dikagetkan oleh Benny yang tiba-tiba berlari menghampiri mereka. Begitu pula dengan Ki Demang yang langsung melotot melihat Benny. "Kenapa kamu keluar sekarang?" tanya Ki Demang disertai sentakan. "Bukannya Aki udah mengetuk pintu?" jawab Benny. Gawat, kacau ini." Ki Demang meracau lalu buru-buru masuk ke dalam. "Di mana istrimu?" Mereka panik, firasat Adit terbukti benar bahwa Benny dan Gina bisa celaka. Benny yang tidak mengerti apa-apa hanya diam, mengikuti kemana Ki Demang dan Adit berjalan. Betapa terkejutnya mereka mendapati Gina sudah terkapar bersimbah darah di lantai. Wanita itu tidak sadarkan diri. "Kenapa kamu keluar lebih dulu, sedangkan istrimu gak sadar?" tanya Ki Demang. Amarahnya memuncak sebab ritual mereka gagal. Saya dengar ketukan dari luar, tapi istri saya sebelum itu udah gak sadar, makanya saya buru-buru keluar." Adit menepuk jidat, lalu terduduk dengan pandangan yang tertuju pada Gina. Tubuhnya mendadak lemas, apalagi setelah mengetahui perut Gina sudah rata. Sementara itu Ki Demang menghela nafas berat. "Ritualnya gagal, tapi anakmu sudah diambil oleh Nyai," ucap Ki Demang dengan berat hati. Wajahnya tertunduk, lalu meninggalkan kamar tersebut tanpa mengatakan sepatah kata lagi. "Apa maksudnya gagal, Dit?" Benny mendekati Adit. Dia masih tidak bisa mencerna keadaan yang terjadi. Melihat Adit yang sudah lemas bersandar di tepi meja membuatnya lebih bingung lagi. Adit hanya menghalau tangan Benny yang ingin menyentuhnya, kemudian menatap pria tersebut penuh rasa penyesalan. "Ben, ritualnya gagal. Kamu gak bakal dapat apa-apa, tapi anakmu juga udah diambil." Benny melongo mendengarnya. Dia menoleh pada Gina yang belum sadar juga. "Kenapa gagal, Dit?" tanya Benny setengah tidak percaya. Kamu keluar sebelum waktunya." Amarah Benny memuncak seketika mendengar pernyataan tersebut. Dia memaki-maki Adit juga Ki Demang atas apa yang terjadi dengannya dan Gina barusan. Dia mengatakan kesaksiannya panjang lebar. Dia benar-benar mengaku mendengar ketukan dari luar. "Dari Ki Demang, aku baru tahu. Kedatanganmu ke sini dari awal udah bikin penunggu hutan marah." Adit berusaha menjelaskan juga menenangkan Benny. "Terus apa niat Aki? Apa niat Aki nerusin ritual ini, Dit?" tanya Benny pasrah. "Antara hidup dan mati Aki, Ben, mungkin." Benny bangkit segera membawa Gina yang masih terkapar lemas. Tubuhnya dingin. Pakaian yang wanita itu kenakan sudah berlumuran darah. Sambil berjalan, Benny terus-terusan bertanya kepada Adit yang bahkan tidak tahu menahu tentang niat Ki Demang yang sebenarnya. Ketika mereka keluar dari kamar berusaha mencari kemana Ki Demang berada, tapi keadaan sekitar mendadak sepi senyap. Ruangan rumah Ki Demang gelap gulita, perkakas untuk ritual berserakan kemana-mana. Berdebu dan berlumuran noda tanah rumah tersebut mendadak tidak ada kehidupan. Menyadari keanehan yang terjadi, Adit bergegas membawa mereka pergi. "Lari, jangan tengok belakang." Mereka beriringan berjalan menerabas hutan yang semakin mencekam. Tersisa banyak tanda tanya yang akhirnya diutarakan ketika mereka tiba di perjalanan. Masih dengan hati yang terpukul, kekecewaan yang mendalam, serta rasa penyesalan, Benny bertanya kepada Adit. "Sebenarnya kamu bawa aku ke tempat apa, Dit?"
Adit tidak dapat menutupi rasa bersalahnya juga. Dia lantas memberitahu segala hal yang dia ketahui tentang tempat tersebut, juga tentang Ki Demang. Dia sebenarnya dukun sakti yang bisa pindah kemana-mana, Ben. Kalau ritual dia gagal dan dia gagal dapat tumbal, dia bakal pindah, sama kayak tadi. Makanya rumah itu mendadak sepi, berantakan, karena Ki Demang sudah pindah lagi. Benny semakin tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kok bisa, Dit? Terus gimana nasibku dan Gina? Kenapa anakku akhirnya bisa diambil tapi aku gak dapat apa-apa? Adit terdiam cukup lama, dia mengingat segala hal yang Ki Demang sampaikan padanya. Penunggu di sana marah karena kamu menyusul ke dalam selagi ritual itu disiapkan. Tapi sebelum kamu datang, sebenarnya aku udah niat bawa kamu pergi. Terus kenapa pas aku sampai kamu gak bawa aku pergi? Adit menggeleng, karena mustahil keluar dengan selamat, Ben. Niat si Aki sejak kedatanganmu dari awal ternyata cari tumbal buat dirinya sendiri, dan aku gagal jaga kalian. Maaf. Benny meraup wajah, tangisnya pecah seketika melihat Gina juga belum tersadar, membuat hatinya semakin tersayat. Aku terjebak, Dit. Benny tidak mendapat apapun dari niat tukar jiwa untuk mendapatkan kekayaan secara percuma. Atas dasar nafsu Benny yang begitu besar, menghalalkan segala cara, termasuk tega menyerahkan calon anaknya, berakhir sia-sia. Nasibnya berujung dijebak oleh dukun licik yang ternyata tengah mencari tumbal juga untuk keberlangsungan hidupnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.